Oleh karena itu, para prajurit di setiap bunker sesuai dengan peta yang ditandai, mengetahui titik ledakan mana, segera setelah pemahaman yang jelas tentang lokasi musuh saat ini. Segera setelah itu, Hamid mengirimkan 800 tentara dari garis miring ke depan dan ke belakang untuk mengelilingi eselon pertama. Pada saat yang sama, artileri di lubang lereng belakang sayap selatan segera meluncurkan 20 mortir kecil dari lubang-lubang sayap selatan yang ditujukan ke lokasi titik ledakan sayap utara, siap untuk meluncurkan satu putaran penembakan lagi di eselon kedua. Sayap utara. Struktur mortirnya sederhana, terus terang, itu hanya laras ramping tetap tripod. Senjata jenis ini memiliki jarak pendek, kekuatan kecil dibandingkan dengan artileri traksi, itu hanyalah penyihir kecil. Namun, senjata ini juga memiliki kelebihan. Keuntungan terbesar adalah mobilitas dan portabilitas, datang dan pergi, tabrak lari. Menembak juga sangat sederhana, cukup sesuaikan sudutnya, masukkan cangkang melalui moncongnya, dan itu akan langsung menyerang. Karena keunggulan inilah mortir ini tidak pernah disingkirkan dari tentara selama beberapa dekade. Para artileri Hamid ini hafal lokasi setiap titik ledakan di sisi utara, jadi mereka menyesuaikan diri dengan sangat cepat sebelum menembak. Setelah 1 atau 2 menit, 20 mortir ini memulai putaran pemboman tanpa gangguan putaran demi putaran. Dan peluru-peluru itu mendarat dengan sangat akurat, meledak hampir tepat di tengah-tengah titik kumpul eselon kedua. 500 tentara dari eselon kedua front bencana, yang telah dibom dengan sangat parah, sekarang tidak punya waktu untuk melakukan penyesuaian sama sekali ketika peluru mortir yang padat, seperti hujan es, mendarat di sekitar mereka. Sekarang, bukit di sisi utara menjadi seperti neraka di bumi. Setelah beberapa putaran penembakan, tingkat kematian pertempuran para prajurit sayap utara telah melebihi 90%. Mereka yang tersisa semuanya sekarat sekarang. Tommy, jawab dengan cepat saat kamu mendengarnya. Wildan hampir pingsan, dan dia meneriakkan nama komandan eselon kedua dalam sistem komunikasi. Namun, di ujung lain interkom, tidak ada apa-apa selain suara artileri berat, tetapi tidak ada yang bisa menanggapinya. Komandan eselon kedua, Tommy Johnson, telah terbunuh oleh peluru mortir selama penembakan putaran pertama. Wildan mendengarkan suara mortir yang meledak di dalam komunikator dan tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa eselon kedua tidak berdaya, jadi dia segera berkata kepada komandan eselon pertama, Julio, "Jangan menyerah. Aku akan meminta 5.000 tentara pemerintah melancarkan serangan untuk mendapatkanmu kembali, apapun yang terjadi." Komandan eselon pertama, Julio Kens, tertawa sedih dan berkata, "Komandan, jangan repot-repot, musuh sudah bergegas. Selamat tinggal komandan." Begitu kata-kata Julio jatuh, suara tembakan sengit terdengar di sekelilingnya. Pada saat ini, meskipun masih ada sebagian kecil orang yang hidup, tetapi hampir semuanya masih hidup, masih mampu memegang senjata, tetapi kekuatan ini bahkan tidak 1/10. Selain itu, bahkan jika mereka masih bisa memegang senjata, tubuh mereka juga mengalami kerusakan yang cukup besar dalam ledakan, yang pada saat ini mengurangi kekuatan tempur skala besar mereka. Terlebih lagi, tentara Hamid tidak terlalu terlatih, tetapi mereka bertempur dengan sangat antusias. Mereka tahu mereka kurang terlatih dan lemah. Namun, mereka juga tahu bahwa pihak lain sekarang adalah harimau yang terluka, jadi mereka bahkan tidak langsung bergegas untuk bertarung dan membunuh, tetapi terlibat dalam semua jenis pemadaman api dari jarak jauh. Selain peluru intensif, banyak prajurit dengan senjata yang lebih kuat mulai melemparkan granat dengan panik di lokasi eselon pertama, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bertengkar dari jarak dekat. Metode memakan lawan sampai mati ini sangat praktis, tidak hanya semakin memukul musuh dengan keras, tetapi juga sedikit kerugian di pihak mereka.
Pada saat ini, beberapa granat meledak di sebelah Julio, menyebabkan dia, yang sudah diambang kematian, benar-benar kehilangan napas. Mendengarkan tembakan dan ledakan di sana, Wildan hampir pingsan. Dia segera mengganti saluran dan berteriak kepada komandan pemerintah, "Tentara saya telah disergap, buat tentara Anda melancarkan serangan cepat." Ketika pihak lain mendengar ini, mereka berseru, "Jika orang-orang Anda tidak menghancurkan benteng pihak lain, kami tidak akan terburu-buru dan dibunuh." Mata Wildan merah dan dia meraung, "Jika kamu tidak membantuku, aku akan menembakmu nanti." Sisi lain berkata dengan jijik, "Jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan orang-orangmu sendiri? Ingin aku menggunakan nyawa anak buahku untuk membantumu menyelamatkan mereka? Itu hanya lamunan." "Kamu," Wildan hampir memuntahkan seteguk darah dan mengutuk dengan gigi terkatup, "kamu benar-benar tidak sabar untuk hidup. Aku akan protes ke atasanmu sekarang. Tunggu saja untuk diadili di pengadilan militer." Sakit. Pihak lain tidak repot-repot memperhatikannya dan langsung menutup telepon. Meskipun Wildan sangat marah, dia tahu betul dalam hatinya bahwa sudah terlambat untuk melakukan apapun sendiri sekarang. Tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa lagi untuk membawa kembali saudara-saudara yang masih hidup. Bahkan, kemungkinan tidak satu pun dari 1000 bersaudara itu yang hidup lagi. Pada saat ini, suara teriakan dan ledakan yang datang dari komunikator menjadi semakin dekat. Wildan tahu bahwa tentara Hamid sudah bergegas dan memulai penutupan terakhir. Ini juga membuktikan bahwa tentaranya sendiri telah terbunuh dan terluka, dan kemungkinan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Selanjutnya, suara tembakan semakin dekat dan tipis, dan ketika dia bisa dengan jelas mendengar suara langkah kaki, tembakan itu benar-benar berhenti. Pada saat ini, Wildan dengan jelas menyadari bahwa 1000 elit semuanya tewas dalam pertempuran, tidak ada yang selamat. Hamid sekali lagi menang. Ajaibnya, kali ini tidak ada satupun korban di antara para prajuritnya. Meskipun pasukan terjun payung ini semua adalah elit dari front bencana, meskipun mereka semua memiliki senjata dan peralatan yang sangat lengkap, di bawah pengaturan taktis saudaranya, kelompok orang ini tidak memiliki kesempatan untuk bermain dengan kekuatan mereka. Di depan ledakan yang sangat kuat, bahkan semburan baja tidak dapat menahannya, apalagi orang-orang ini dengan daging dan darah. Hamid, yang mengetahui tentang pemusnahan total musuh, sangat senang. Dia secara pribadi pergi ke daerah di mana eselon pertama dari front bencana alam tewas dalam pertempuran dan menyaksikan tentaranya membersihkan medan perang di bawah cahaya senter yang kuat dan hatinya diliputi kegembiraan. Hari ini, dia telah bertarung dalam 2 pertempuran yang menaklukkan satu demi satu, momen paling mulia dalam hidupnya. Sama seperti dia gembira, ajudannya datang dengan kegembiraan yang sama dan melaporkan, "Laporkan, Komandan. Kami telah memanen banyak senjata dan peralatan, serta ratusan rompi dan helm anti peluru. Semua barang bagus, meskipun semua peralatan ini telah mengalami beberapa kerusakan pada tingkat yang berbeda-beda, mereka pasti masih dapat digunakan. Saya memperkirakan bahwa situasi di sisi utara serupa, dan kami akan dapat memilah setidaknya 600, 700, atau bahkan 700 atau 800 set peralatan anti peluru saat itu. Ini pasti akan semakin meningkatkan keuntungan kita secara keseluruhan jika kita mengalokasikannya ke tentara garis depan kita." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Bagus, bagus. Setelah bertarung dalam 2 pertempuran ini, peralatan prajurit kita telah naik level. Front bencana alam ini tampaknya bukan organisasi tentara bayaran top, mereka adalah brigade transportasi top." Ajudan sibuk berkata, "Ini belum berakhir, Komandan. 500 orang ini, semuanya dilengkapi dengan perangkat night vision yang dipasang di kepala. Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya, sebagian besar baik dan bisa diterapkan."
Dengan peralatan night vision prajurit tunggal ini, kekuatan tempur kita di malam hari juga akan meroket. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.